Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Mbah Pelangi MPD yang membahas tentang video pembelajaran mata pelajaran PPKN. Bapak dan Ibu guru PPKN seluruh Nusantara, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan juga selamat malam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita membahas mata pelajaran PPKN kelas 9 semester 1 pada pokok bahasan atau subpokok bahasan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ini pembahasan bab 1 yang terakhir di dalam materi PPKN. Jangan lupa anak-anak bisa membuka buku paket PPKN kelas 9 ya, kelas 9 untuk semester 1. Bab yang kita akan bahas adalah halaman 16 sampai dengan selesai. Anak-anak, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan itu otomatis adalah pengamalan secara praktisnya nilai-nilai Pancasila. Materi sebelumnya kita bahas tentang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktisnya atau nilai realitasnya. Maka perwujudannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apa saja? Mari kita bahas. Anak-anak, sebelumnya kita berikan contoh dulu, ya, contoh-contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing sila. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu menghormati setiap agama dan kepercayaan yang ada. Yang kedua, tidak membedakan warga negara karena beda kepercayaan, beda agama. Yang ketiga, menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Ya, yang keempat, tidak memaksakan untuk menganut agama tertentu. Yang kelima, kerjasama dan toleransi antar agama, pemeluk agama, dan juga kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa saja? Coba ya. Ya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban sesama manusia. Kita akui persamaan derajat. Manusia di dunia ini adalah derajatnya sama, haknya sama, kewajibannya sama, ya, punya hak, punya kewajiban, dan derajatnya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Di manusia di dunia ini derajatnya sama. Kalau dalam Islam yang derajatnya lebih tinggi adalah diukur dari tingkat ketakwaannya dan keimanannya, ya. Demikian juga mungkin agama-agama yang lain, ya. Demikian, yang dekat derajatnya adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi di dunia ini hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara derajatnya sama. Maka harus saling mencintai. Yang kedua, harus saling mencintai. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa, ya. Tenggang rasa. Kalau bahasa Jawanya tepo sliro. Tenggang rasa. Barang siapa kalau dicubit merasa sakit, ya jangan mencubit orang lain. Atau dipukul itu sakit, ya jangan memukul orang lain. Ini tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita punya nilai kemanusiaan. Kita junjung harkat dan martabat kita. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Saling menolong, tolong menolong. Ya. Terutama anak-anak yang anggota ekstrakurikuler PMR nih, ya, di sana
ajarkan untuk saling menolong, bagaimana menolong orang yang jatuh, bagaimana menolong orang yang digigit ular, atau bagaimana harus menghentikan darah yang mengalir karena di sini kena racun dengan torniketnya, ya kan? Ini. Lalu di dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga diberikan pelajaran atau kecakapan khususnya, cakapan umumnya di sana saling menolong, ya. Satu regu harus kompak. Kalau tidak kompak, tidak saling menolong, maka akan regu itu dalam misalnya game atau with game atau penjelajahan, ya yang larinya atau jalannya lembek, tidak sakit jalan tinggal, ini tidak boleh. Maka kalau melakukan kegiatan saling menolong dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Anak-anak, bagaimana pengamalan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sila Persatuan Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kita harus bangga. Ada warga negara Indonesia yang berlomba di luar negeri dan menang. Sang merah putih dikibarkan dengan lagu Indonesia Raya. Kita bangga. Ya, kita bangga sekali. Wah, bangsa saya itu menang, juara di Olimpiade, juara di tingkat ASEAN, juara di tingkat dunia dan segala macam. Dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Lalu apalagi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila persatuan Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi kita jaga persatuan dan kesatuan kita yang memang bangsa kita itu ada berbeda-beda, perbedaannya banyak memang. Ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, dan golongan semacam. Tetapi ini sebagai kekayaan karena berbineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Lalu contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa saja? Coba, ayo. Ya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, menghindarkan kepentingan pribadi, akan tetapi tetap kepentingan pribadi termasuk atau include di dalam kepentingan umum. Ketika kita melaksanakan kepentingan umum, maka kepentingan pribadi akan terakomodasi, bahasa yang lainnya itu ya. Oleh karena itu, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Ya, tidak memaksakan kehendak. Ini terutama dalam demokrasi, ya, dalam demokrasi itu tidak memaksakan kehendak. Kadang pilihan A, pilihan B, pilihan C di dalam pemilihan umum, maka tidak boleh memaksakan kehendak. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain karena masing-masing punya pilihan. Ini di dalam pemilihan umum. Karena itu pemilihan umum juga bersifat langsung, umum, bebas dan satu rahasia, tidak boleh memaksakan kehendak dan juga jujur dan adil. Itu. Lalu mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan. Ada masalah yang kita hadapi, kita musyawarahkan bersama-sama, dilaksanakan dengan rembugan. Bermusyawarah untuk mencapai apa? Sepakat. Kalau tidak bisa sepakat bagaimana? Ya pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Ya. Tetapi apa? Setelah menjadi keputusan, tanggung jawab semua warga yang bermusyawarah itu untuk dengan konsekuen melaksanakan hasil keputusan bersama. Walaupun ketika bermusyawarah berbeda pendapat, tetapi ketika menjadi satu keputusan yang bulat, yang dijadikan keputusan
itu dengan suara terbanyak, maka kita wajib melaksanakannya. Syukur-syukur kalau keputusan itu dicapai dengan suara bulat atau kesepakatan bersama. Ya, segala satu dimusyawarahkan sehingga semuanya akan mencapai atau akan terakomodasi di dalam hasil keputusan tersebut. Anak-anak, kalau kita sudah mengambil keputusan, maka tadi musyawarah kita punya keputusan, maka menerima hasil musyawarah dengan itikat baik dan pengamalan yang lain, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sila keempat ini menjunjung harkat dan martabat manusia. Anak-anak dan Bapak Ibu guru PPKN di seluruh Nusantara, seluruh negara Indonesia ini, contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sila kelima apa? Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di dalamnya harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, suatu saat anak-anak bisa mencari referensi Google, keadilan itu yang bagaimana? Ada keadilan kumulatif, ada keadilan distributif ya. Contohnya, coba anak-anak bisa contoh ini termasuk keadilan kumulatif atau keadilan distributif ya. Misalnya anak SD, SMP dan SMA. Anak SD kebutuhan uang sakunya berapa? SMP uang sakunya berapa? SMA uang sakunya berapa? Kalau orang tua memberi uang sakunya sama, coba adil atau tidak ya? Nah, anak-anak bisa membahas sendiri. Nah, yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Harus seimbang. Jangan hanya menuntut hak terus, tapi kewajiban kita harus laksanakan. Kita kadang-kadang menuntut hak kepada orang tua, tapi kewajiban sebagai anak tidak dilaksanakan. Maka menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Ya. Pelaksanaan nilai Pancasila yang sila kelima berikutnya, menghormati hak orang lain. Bekerja keras. Bekerja keras untuk anak yang masih sekolah, yang masih belajar apa? Sebagai pelajar bekerja kerasnya dengan cara betul. Belajar keras. Disiplin. Lalu menghargai hasil karya orang lain. Itulah contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat itu apa saja sih? Ini materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan itu meliputi satu, bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Bidang politik itu meliputi ada persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Ini bidang politik. Persoalan lembaga negara di dalam bidang politik itu dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan negara dan masyarakat. Jadi lembaga itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan negara dan masyarakat. Lalu dikembangkan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada, menciptakan yang baru, atau mencontoh lembaga-lembaga yang sesuai dengan bangsa kita dari negara lain. Ini perwujudan nilai Pancasila itu. Yang ketiga, lembaga negara sesuai dengan sistem pemerintahan yang tentu saja berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan lembaga negara kita tahu selain MPR, DPR, dan BPK dan macam itu kita membentuk lembaga baru lagi. Di samping lembaga yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, di selesai masa tugasnya atau dibubarkan atau selesai, maka dibentuk lembaga baru negara sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ada lembaga DPD, ya,
Dewan Perwakilan Daerah ya. Lalu ada MK dan ada KY. Anak-anak, perwujudan bidang politik yang lain adalah perwujudan hak asasi manusia. Yang pertama, menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bukan HAM yang mengutamakan kepentingan individu. Hak asasi manusia kita singkat dengan HAM ya. Bukan HAM yang mengutamakan kepentingan individu. Bukan HAM yang mengutamakan kewajiban. Hak asasi manusia itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan HAM yang dijiwai oleh nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam pemusatan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya hak asasi manusia dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik yang lain yaitu persoalan demokrasi. Demokrasi yang tumbuh dari nilai-nilai budaya bangsa. Ya. Demokrasi mengutamakan musyawarah dan mufakat dan juga rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan maksudnya apa? Menganggap orang lain seperti keluarga kita sendiri, maka segala sesuatunya akan dimusyawarahkan secara bulat atau sepakat. Itu kekeluargaan. Bisa jadi orang lain adalah satu keluarga kita, sehingga untuk berembuk akan mencapai keputusan yang untuk kepentingan bersama. Ya, tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Maksudnya begini, dominasi mayoritas artinya yang banyak yang menguasai. Ya, yang banyak itu adalah yang menang. Bukan, tidak mendominasi untuk yang banyak, tetapi kita adalah hasil musyawarah, ya, bukan dominasi mayoritas. Misalnya kelompok yang banyak berarti menguasai. Tidak. Ini maksudnya seperti itu. Jadi tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Tirani minoritas itu sedikit karena dia punya kekuatan yang besar maka menguasai. Tidak. Ya. Tidak menguasai, tidak mengenal tirani minoritas. Lalu bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan. Bangsa kita itu bukan bangsa yang suka bermusuhan, karena kita menganggap pihak lain adalah sebagai satu keluarga, maka tidak mengenal oposisi yang saling menjatuhkan. Kalau oposisi otomatis ya berbeda, tetapi untuk mengkritiknya adalah dengan kritik yang dalam rangka perbaikan, dalam rangka membangun, dalam rangka menuju ke arah satu tujuan, yaitu masyarakat adil dan makmur di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak mengutamakan kepentingan individu dan golongan, ya, demokrasinya. Dan dilaksanakan apa? Dilaksanakannya apa? Untuk memilih wali kota, bupati, gubernur, wakil gubernurnya, untuk memilih DPR-nya, untuk memilih DPR di daerah tingkat 1, tingkat 2 atau kabupaten, kota dan provinsi serta pusat, dan juga memilih presiden. Dilakukan apa dalam persoalan demokrasi ini, bidang politik? Yaitu dilaksanakannya pemilihan umum. Nah, pelaksanaan pemilihan umum yang bagaimana? Ya, kita tahu bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara luber dan jurdil. Langsung datang sendiri, umum, siapapun yang sudah terdaftar, ya, bebas. Setiap warga negara punya hak pilih, bebas mau memilih siapapun, ya, sesuai dengan daftar yang ada. Rahasia, masuk ke tobong atau masuk ke kotak atau masuk ke bilik. Ya, ketika dia memilih tidak ada orang lain yang mengetahui, dan jurdil, hasil yang kita kumpulkan suara-suara itu harus dirembuk ataupun didata secara jujur, dan siapapun
yang tampil sebagai pemenang adalah itu wujud daripada keadilan. Ini pemilihan umum di Indonesia dan sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah bangsa kita adalah bangsa yang demokratis karena kita menerapkan demokrasi Pancasila. Anak-anak, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum apa saja? Sekarang yang kedua, pembangunan di bidang hukum itu terciptanya hukum nasional berdasarkan Pancasila. Di hukum nasional berdasarkan Pancasila. Yang kedua, hukum nasional harus bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena sumbernya adalah Pancasila. Peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber norma bagi pembangunan hukum di Indonesia. Jadi bidang hukum, Pancasila itu adalah menduduki kedudukan tertinggi karena sumber dari segala sumber hukum. Ya, itu. Lalu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah dikuasai oleh negara. Artinya apa? Negara itu bukan menguasai ngukui atau bahasa Jawanya ngukui enggak, tapi mengelola, dikelola sesuai dengan kekayaan alam yang ada itu, tapi pemerintah mengelola untuk apa? Untuk diberikan lagi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi masyarakat yang makmur. Maka dalam kata-kata di sana dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini bidang ekonomi. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, ya, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ya, jangan sampai ada ketimpangan. Di satu sisi ada masyarakat yang ekonominya sangat luar biasa bagusnya, di sisi lain ada masyarakat yang belum menikmati hasil-hasil pembangunan. Nah, pemerintah mengusahakan agar apa? Dijaga keseimbangan agar di seluruh wilayah Nusantara ini ekonomi bisa merata. Itulah fungsi daripada pemerintah menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi yang lain bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut nilai-nilai Pancasila bagaimana? Dari pasal 33 nilai-nilai Pancasila itu ada di dalamnya adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang ada pertanyaan, kemajuan ekonomi bagi bangsa Indonesia yang secara seimbang seluruh masyarakat Nusantara ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila sila keberapa, gitu kan? Haji, sila ke-1, 2, 3, 4, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Begitu. Anak-anak, karena rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, baik sandang, pangan, dan juga papan. 3 kebutuhan primer itu tercukupi. Ya, jangan sampai tidak tercukupi. Ini adalah nilai Pancasila bidang ekonomi sesuai dengan pasal 33. Bangsa ingin mewujudkan masyarakat Indonesia
tiga kebutuhan primer ini tercukupi. Ya, karena rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, ya kan? Nah, yang ketiga, menerima pengembangan lembaga perekonomian baru di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Zaman dulu belum ada bank, ya. Zaman dulu supermarket belum ada. Bahkan kita, masyarakat kita, nenek moyang kita belanja atau sistem jual belinya dengan barter atau tukar barang. Satu, kita butuh barang apa, ditukar dengan barang kita. Ada yang dari pantai ikan laut dibawa ke pasar barter, lalu ditukar dengan garam ataupun gula. Lalu sekarang mulai berkembang adanya supermarket atau supermarket, ya. Di mana-mana ada supermarket. Dan juga ada lebih tinggi lagi kelompok-kelompok yang punya investasi dengan bursa saham. Ya. Nah, ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Sistem ekonomi ini bisa kita terima. Saya kira demikian untuk perwujudan bidang ekonomi. Lalu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Bahwa perubahan sosial budaya agar tetap terarah terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila. Di kebudayaan masyarakat berubah tetapi tetap mengarah kepada masyarakat Pancasilais. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pengembangan proses modernisasi atau proses pembangunan yang ada, perkembangan yang ada ya, diarahkan menuju kemajuan. Berikutnya sosial budaya, masih dalam bidang sosial budaya, itu terpeliharanya nilai-nilai sosial budaya kekeluargaan, musyawarah, gotong royong yang merupakan warisan nenek moyang kita. Lalu menerima nilai sosial budaya dari luar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tetap bisa. Apa sih? Nah, bekerja keras, disiplin, dan juga punya sikap ilmiah, ya, berilmu. Ya. Nah, teknologi juga bisa kita terima. Panjang teknologi itu adalah demi apa? Kemajuan bangsa kita. Menghindari dan mencegah sikap feodal. Ya, sikap feodal. Eksklusivisme dan paham kedaerahan sempit. Artinya sikap yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling apa itu enggak boleh. Ya. Feodal juga menganggap orang lain lebih rendah. Enggak boleh. Dan kedaerahan sempit bahwa suku saya lah yang paling baik, tidak boleh. Suku saya lah yang paling utama di negara ini, tidak bisa. Daerah saya lah yang paling, ya tidak boleh. Artinya apa? Kita adalah dalam satu kesatuan yang dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, saling membantu, saling menolong, saling berkeluarga. Suatu saat, misalnya saya sebagai pembina pramuka ikut kegiatan Jambore Nasional, maka di dalamnya dalam suatu wadah seperti negara ada dari seluruh Indonesia datang pramuka-pramuka penggalang di Cibubur tahun 2016 ya kemarin. Lalu di sana saya bertamu dengan tenda dari Sulawesi, masuk ke tenda ya Irian, Papua. Bahkan saya berkenalan atau bersahabat dengan teman-teman pembina pramuka di ya seluruh Indonesia di sana. Ramai sekali, nikmat ketika kita saling menyatu di dalam beberapa daerah dan saling cerita gitu ya. Bahkan karena saya dari Pekalongan ada pengalaman yang sangat tidak saya terlupakan ya. Jadi saya dari Pekalongan terkenal dengan kota batik, maka batik saya diminta oleh pembina pramuka dari mana itu tenda depan saya itu, nah, saya ditukar dengan ya itu getah ya, getah apa itu yang untuk kaki yang pegel-pegel itu ya, diberi itu. Jadi batik saya ditukar dengan getah ini. Menyenangkan sekali ketika kita tidak mementingkan kedaerahan atau tidak mementingkan bahwa daerah saya lah yang paling baik. Untuk sifat kedaerahan sempit kita hindarkan. Ya. Lalu anak-anak,
kita harus menerima budaya asing yang memperkaya budaya bangsa kita. Coba, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tetapi ayo untuk anak-anak, HP dalam rangka pembelajaran daring gunakan seefisien dan seefektif mungkin. Karena kalau misalnya ada paketan data terus kok hanya digunakan untuk main game, nah ketika ada tugas dari bapak dan ibu guru, apa yang terjadi? Datanya habis, paketannya habis. Nah, orang tua malah menjadi repot. Kasihan orang bapak dan ibu, orang tua kita ya. Maka dalam menerima kemajuan teknologi sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, kita gunakan untuk kepentingan yang positif. Sekarang perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Bapak dan Ibu guru PPKN seluruh Indonesia dan anak-anakku, siswa-siswi SMP dan MTS seluruh Indonesia yang kami banggakan. Ya. Maaf tadi terputus. Mari kita lanjutkan perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang Hankam. Pasal 27 ayat 3 Negara RI tahun 45 di dalam Undang-Undang Dasarnya menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Lalu tiap-tiap warga negara dalam pasal 30 ayat 1-nya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Nah, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara pada zaman sekarang berperang melawan penjajah modern dalam bentuk serangan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan juga serangan bahaya narkotika, kebebasan yang tanpa batas ini perlu diwaspadai di bidang Hankam. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share di channel YouTube saya Mbah Pelangi MPD. Terima kasih dan selamat mengajar untuk Bapak dan Ibu guru PPKN secara daring atau online, dan selamat belajar secara online pada anak-anakku, siswi atau siswa-siswi SMP, MTS seluruh Indonesia di bidang mata pelajaran PPKN. Jangan lupa di channel YouTube saya Mbah Pelangi MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.